Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bismillah, Pak. berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang tergabung dalam Art Visi, jumpa lagi kita bersama di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan program ini tentunya diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah di bulan Ramadan pun Ustadz masih berkenan meluangkan waktu untuk kita semua di sini. Alhamdulillah bisa menjawab, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di website maupun telepon langsung. Dan bagi pemirsa pendengar radio terutama, bisa langsung berkomunikasi dengan Ustadz Sofyan di nomor telepon 021 212 32 333. Kami ulangi ya, 021 212 32 333. Nah, untuk pemirsa gadget atau pemirsa televisi parabola, silakan saksikan ada nomornya di depan saya. Baiklah, saat ini kita sapa saja langsung Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sehat? seger ya Ustadz. Tampaknya seger sekali Ustadz, antum Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Kan sudah mau buka. Oh gitu ya, ya. Kalau abis sahur lemes dikit ya, nggak apa-apa ya, Tat. Ngantuk. Iya betul, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Kami berterima kasih, Ustaz, atas waktu yang diluangkan antum untuk kami semua di sini dan juga pemirsa dan pendengar radio. Semoga bisa dijawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk di melalui website ini, Ustaz ya. Ustaz, untuk menghemat waktu, bolehkah kami mulai langsung dari pertanyaan pertama? Tafadhal. Baiklah, alhamdulillah. Pemirsa, yuk kita mulai ya sekarang ya. Bismillah, ini pertanyaan saya akan bacakan dari Mustafa, Ustadz. Mustafa di Banten, Cilegon, kota Cilegon. Wah, anak muda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kita melihat lain jenis atau lawan jenis dalam keadaan berbusana yang berbeda dari busana syar'i, lantas syahwat kita terbangun. Apakah puasa kita batal? Apa bagaimana ya? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Tayyib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terkait dengan bergejolaknya syahwat ketika seseorang melihat lawan jenisnya dengan busana yang tidak syar'i, apakah itu membatalkan puasa? Selama tidak keluar mani, maka puasa tidak batal. Nah, gitu ya. Tapi ya, ada tapinya nih. Walaupun puasanya tidak batal, kalau itu disengaja, maka bisa membatalkan pahala puasa. Aduh. Nah, bedakan antara batalnya puasa dengan batalnya pahala puasa. Iya. Ada hal-hal yang tidak membatalkan puasanya. Artinya puasa kita dianggap sah. Kita tidak dituntut untuk mengqadha puasa itu. Tapi nggak ada pahalanya. Oh, itu ya. Contohnya disebutkan dalam hadis Nabi, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Muttafaqun alaih. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan batil, dan juga tidak meninggalkan perbuatan batil, dan tidak meninggalkan perbuatan jahil. Perbuatan jahil itu oleh ahli hadis dimaknai sebagai semua bentuk maksiat. Karena semua bentuk maksiat itu dilakukan mesti lantaran jahilnya orang itu. Entah dia jahil terhadap hukum syar'inya atau dia jahil bahwasanya Allah akan membalas semua perbuatan dia. Jadi intinya kalau puasanya tidak dibarengi dengan meninggalkan perkataan yang haram, perbuatan yang haram, cuman dia nggak makan, nggak minum, tapi dia tetap berkata-kata yang terlarang, tetap berbuat yang terlarang, maka Allah tidak berhajat sama sekali dengan lapar dan hausnya dia. Iya, nggak butuh. Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, rubba sa'imin
laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Iya. Ada kalanya orang yang saum, dia hanya dapat lapar dan haus saja. Pahala nggak ada. Ada kalanya orang yang qiyamul lail, dia hanya dapat begadang saja. Dapat capek berdiri. Sholat sekian rakaat, tapi nggak ada pahalanya. Aduh. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu pahalanya bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Karena perbuatan-perbuatan seseorang. Iya. Terkait dengan melihat lawan jenis Iya. yang tidak berbusana syar'i. Iya. Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah. Wahai Ali, engkau jangan mengikuti pandangan itu dengan pandangan berikutnya. Fa inna malakal ula, walaysa lakal thaniyah. Karena yang ditoleransi, yang bisa ditoleransi untukmu itu hanya yang pertama saja, yang nggak sengaja tadi. Gitu ya, Ustaz. Waduh, langsung dia palingkan pandangannya. Kalau lihat lagi, nah yang kedua ini sudah dosa. Aduh. Iya. Nah, yang kedua ini kan sengaja. Iya. Yang pertama nggak sengaja, langsung dia palingkan. Nggak apa-apa, nggak ada dosa. Yang kedua, sudah sengaja itu. Aduh. Ada dosa. Pahala puasa pasti berkurang. Aduh. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik atas ininya, Ustaz, masukannya, ilmunya yang desain kepada kami ternyata terutama berat untuk yang pengendara di kendaraan umum, Ustaz, seperti di kereta, di bus, busway. Itu berat, Pak Ustaz. Terasa sekali saat maklum di kota-kota seperti ini. Baiklah, barakallahu fiik, Ustaz, semoga Bapak Mustafa bisa paham apa yang sudah disampaikan. Mas Mustafa bisa paham apa yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Berikutnya, Ustaz, pertanyaan dari Ummu Adam, Ustaz, di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika seseorang menemukan buku nikah orang tuanya secara tidak sengaja dan di dalamnya tercantum tanggal nikah mereka 6 bulan sebelum anaknya lahir. Lalu si anak tabayun kepada nenek dari pihak bapak mengatakan bahwa anak lahir di luar nikah. Lantas, sedangkan si ibu kandung menyatakan bahwa anak ini lahir sah, dalam kurung sambil nangis-nangis dan bersumpah, kurung tutup. Bagaimana sikap anak menanggapi hal jika terjadi situasi seperti ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik. Yang pertama, masalah tuduhan ya, bahwasanya yang bersangkutan adalah anak di luar nikah. Itu kan berarti sama dengan menuduh kedua orang tuanya melakukan zina. Iya. Ya. Padahal zina itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan syarat yang cukup ketat. Di antaranya adalah pengakuan yang tidak ditarik kembali oleh yang mengakui. Bahkan sampai 4 kali dia disuruh mengakui. Sebagaimana kisahnya sahabat Ma'iz radhiyallahu anhu yang mengaku dirinya berzina di hadapan Rasulullah SAW. Pada pengakuan yang pertama Nabi buang muka. Datangin lagi dari Allah itu. Ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Aku telah berzina, bersihkan aku. Buang muka lagi. Sampai 4 kali. Kok 4 kali tetap ngaku zina? Ditanya sama Nabi, kamu gila ya? Enggak, saya enggak gila, Rasulullah, saya waras. Di riwayat yang lain, coba cium. Ada bau homer enggak dari mulutnya? Jangan-jangan mabok ini orang. Ngelantur ngomongnya. Dia bilang, enggak ada bau homer ya Rasulullah. Ditanya lagi, kamu tahu zina itu apa? Iya. Seorang memperlakukan seorang wanita yang bukan istrinya seperti dia memperlakukan istrinya. Sampai disebutkan dengan bahasa yang sevulgar-vulgarnya yang tidak bisa dimaknai kecuali ya itu, hubungan kelamin itu. Setelah itu barulah diperintahkan, sudah rajam dia, kata Nabi SAW. Ketika dia mulai terkena lemparan batu, mulai kesakitan, dia pun berusaha kabur. Akan tapi tetap dikejar oleh mereka yang merajam dan akhirnya bisa dihabisi. Lalu mereka cerita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia sempat kabur tadi. Kami kemudian berhasil
menghabisinya. Karena memang dirajam itu sampai mati kan. Iya. Jadi targetnya dirajam sampai mati. Bukan setengah-setengah, enggak, sampai mati. Nah, kata Nabi, halla taraktumuhu fataballah fayatubu ilallah fataballahu alaih. Bukan, kenapa enggak kalian biarkan saja tadi? Boleh jadi dia akan bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Nah, dari peristiwa ini sebagian ulama menyimpulkan ketika seseorang itu mau mengakui perbuatan zinanya, itu diminta ngakuin 4 kali dan dia tidak mencabut kembali pengakuannya. Ya. Kemudian pengakuan itu hanya mengenai dirinya, tidak mengenai pasangan zinanya. Ya. Pasangan zinanya nggak bisa dihukum hanya karena yang lakinya mengaku dirinya berzina dengan fulanah. Kalau mau menghukum fulanah, mau menjatuhi label pezina kepada fulanah, maka harus ada mekanisme baru. 4 orang saksi, atau pengakuan, atau ada bukti ketiga kalau perempuan, yaitu dia terbukti hamil padahal tidak dalam berstatus menikah. Ya. Atau dia melahirkan bayi setelah pernikahannya kurang dari 6 bulan hijriah. Ya. Karena tempo minimal kehamilan yang masih diakui oleh syariat itu adalah 6 bulan setelah pernikahan. Ya. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah kombinasi 2 ayat. Di antaranya di surat Al-Ahqaf, di mana Allah mengatakan itu, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Tempo hamil sampai dia selesai menyusui alias menyapih itu adalah 30 bulan. Idealnya masa penyusuan sampai penyapihan berapa? Wa fisaluhu fi amain di ayat yang lain. Menyusuinya selama 2 tahun. 30 dikurangi 24, sisanya kan 6 bulan. Ya. Nah, oleh karena itu pernah ada kasus di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada perempuan yang melahirkan bayinya setelah 6 bulan. Dia dituduh oleh suaminya, ini pasti hasil zina ini. Kok 6 bulan sudah melahirkan? Si perempuan menolak, saya nggak zina, gini. Hampir saja Umar menjatuhi hukuman rajam. Namun Sayyidina Ali intervensi, ya Amirul Mukminin, seandainya dia berdalil dengan kitabullah, maka dia akan bisa mengalahkan hujahmu. Bukankah dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan tempo kehamilan sampai selesai menyusui itu 30 bulan, sedangkan masa menyusui idealnya adalah 2 tahun, berarti 6 bulan itu adalah tempo kehamilan yang tersisa. Artinya kalau minimal dia hamilnya 6 bulan setelah pernikahan, ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti itu bayi hasil zina. Gitu. Iya, Tadi iya. kan dibilang 6 bulan. Iya betul Ustaz. Berarti nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Bapaknya, kalau bapaknya ngakui, ya bapaknya yang menanggung resiko. Tapi itu tidak berlaku bagi ibunya, apalagi ibunya bersumpah mengingkari hal tersebut. Oh, iya. Allahu a'lam. Jadi sikap anak adalah harus menerima dari apa yang sudah dikatakan ibunya gitu Ustaz. Iya. Iya, Masya Allah. Hukum asalnya pernikahannya syah. Amin. Pernikahan sah. Amin. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Itulah Ummu Adam, semoga bisa menyaksikan ya apa yang sudah difatwakan oleh Ustaz, diberikan ilmunya oleh Ustaz Sofyan. Baiklah Ustaz, ini dari pertanyaan berikutnya dari Mas Rizky ini. Jawa Timur, Kota Surabaya. Seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang sedang dalam berpuasa dan tiba-tiba batuk atau cegukan Ustadz yang mengharuskan minum air? Ya batal puasanya. Belum selesai. Ya batal puasanya. Nggak Iya. bisa. Ya udah minum air batal. Dikodok lagi. Ya nggak dosa. Kalau memang cegukannya itu menjadikan dia tidak mampu melanjutkan puasanya atau batuk-batuk terus nggak bisa berhenti. Saya nggak tahu ya. Ada mungkin orang tertentu yang cegukannya itu tahan lama dia. Parah banget ya. Parah banget ya. Tapi kalau cegukannya orang normal nggak seberapa. Tunggu sebentar, tarik napas atau bagaimana. Iya. Ada yang bilang dikagetin bisa hilang.
Ya. Dikagetin Betul duit itu. hilang. Ada orang yang kalau cegukan susah hilang, Iya, Ustaz. tiba-tiba di setting gitu, ada orang tahu-tahu datang nemuin dia, nuduh dia macam-macam, kaget dia, hilang cegukannya. Iya. Siapakah tahu tadi Mas Riki bisa ya saat ya gini ya. Ini terusannya juga begini. Apa boleh membatalkan air minum? Persis yang antum bilang, Ustaz. Air minum dengan menghalakan tersebut. Terus kemudian bisa lanjutkan puasa lagi ya, Ustaz. Nggak bisa, batal. Batal ya. Maaf ya, Mas Rizky, batal. Baiklah. Pertanyaan berikut. Oh, ada telepon. Baiklah, alhamdulillah. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, barakallahu fikum. Apa kabar, Bapak Rizal Singkawang, betul? Alhamdulillah baik. Barakallahu. Silakan mau bertanya kepada Ustaz Sofyan. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Begini Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertama, ketika seseorang sedang sabar, dia di sholat maghrib dia ikut dia berjamaah, apakah boleh dia menjamak sendiri Ustaz? Dia sholat isya-nya sendiri gitu, tidak ada teman yang lain, dia jadi menjamak sholat isya sendiri. Boleh, nggak ada masalah. Yang kedua gini Ustaz, ada seseorang karena sakit dia tidak bisa berpuasa, jadi yang ditanyakan apakah fidyahnya itu per hari atau bisa dirapel gitu Ustaz, berapa hari yang dia tidak puasa itu dibayar sekaligus. Mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan apakah berupa makanan atau uang boleh itu Ustaz, bayar fidyahnya? Oh, uang atau makanan. Baik. Ya, terkait dengan sakit harus difahami ya, tidak semua sakit bisa disolusikan dengan fidyah. Hanya sakit-sakit yang tidak ada harapan sembuh dan itu menghalangi yang bersangkutan untuk puasa. Menjadikan yang bersangkutan tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah yang namanya shaum. Karena sakitnya ini nggak ada harapan sembuh, berarti dia terhalang secara permanen untuk puasa. Paham ya? Iya. Ini yang dia menggantinya dengan fidyah. Iya. Tapi kalau sakitnya itu temporer, misalnya sakit kepala, biasanya nggak sakit kepala. Kalaupun sakit kepala ya paling sehari, 2 hari, seminggu lah paling banter. Maka dia nggak boleh dia ganti dengan fidyah. Tunggu sampai sembuh sakit kepalanya. Kalau memang dia yang harus buka dulu nggak apa-apa. Tapi ketika sakit kepalanya sudah hilang, puasa lagi. Dan yang hari-hari yang dia tidak puasai itu dia qadha. Ganti. Jadi harus dipahami, sakit boleh nggak puasa. Tapi tidak semua sakit langsung diganti dengan fidyah. Ada kalanya dia cuman tidak puasa, tapi kemudian setelah sehat puasa. Kecuali sakit-sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh lagi, yang menjadikan seseorang tidak mampu lagi untuk puasa. Yang kedua, apa tadi pertanyaan? Bayar fidyah boleh disatukan atau tidak? Oh ya, jadi fidyah ini boleh dibayarkan ketika dia sudah positif tidak puasa hari itu. Misal nih, hari dalam syariat itu kan dimulai dari terbit fajar. Waktu subuh, itu harinya dimulai saat itu. Ya. Yang namanya puasa itu adalah menahan makan minum sepanjang hari. Dan hari berakhir dengan tenggelam matahari. Ya. Itu 1 hari namanya. Nah, yang namanya puasa itu harus full 1 hari diniati untuk tidak makan, tidak minum, tidak jima. Iya. Ketika ada sebagian dari hari ini tidak dia niati untuk itu, maka berarti dia sudah positif tidak puasa. Karena nggak bisa puasanya itu parsial. Saya mau niat puasa mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore aja deh. Nggak boleh, niatnya harus dari awal. Harus dari awal sampai selesai puasa. Nah, ketika saya nggak kuat nih hari ini untuk puasa. Udah masuk waktu subuh, dia batalkan niatnya. Rencananya untuk puasa dia gugurkan. Walaupun dia belum makan apa-apa, tapi kan ini timernya udah jalan. Subuh sudah mulai masuk. Harusnya kalau dia itu mau puasa, dia harus sebelum durasi puasa itu berjalan, dia sudah niatkan dulu. Tapi ini sudah memasuki waktu, dia masih
tidak ada niat, berarti hari itu positif dia nggak puasa. Walaupun belum makan apa-apa. Iya. Paham ya? Walaupun belum makan, belum minum apa-apa, tapi dia sudah, saya hari ini nggak bisa puasa nih. Udah, jelas nggak kuat. Baru dia boleh bayarkan fidyah untuk hari itu. Demikian pula dia boleh bayarkan fidyah untuk hari-hari yang lalu. Boleh dirapel, tapi rapelnya, apa istilahnya ya? Yang sudah lewat. Adapun yang akan datang, tunggu dulu. Iya. Tunggu. Kalau besok dia sudah misalnya dipanggil oleh Allah, ya sudah nggak ada kewajiban bayar fidyah lagi besok. Iya. Terakhir ya cuman hari ini. Dan memang nggak boleh sesuatu itu mendahului sebabnya, tidak boleh, nggak sah. Iya. Yang namanya fidyah itu sebabnya dia tidak puasa di siang hari bulan Ramadan. Iya. Jadi sebabnya ini harus ada dulu, baru akibatnya alias fidyahnya boleh dilakukan. Kalau belum ada sebab, nggak boleh ada akibat. Ya, seperti itu ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya Ustaz. Jadi sesuatu tidak boleh mendahului sebabnya ya, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Kalau dia sudah 1 bulan, boleh dirapel 1 bulan. Jadi 1 bulan ke belakang. Boleh nggak diberikan berupa uang? Enggak, fidyah itu ngasih makan, bukan ngasih uang. Bukan ngasih uang. Kecuali uangnya ini diserahkan ke seseorang, tolong berikan berupa beras ya. Ya. Bagi-bagikan. Maka dia mewakilkan, nggak ada masalah. Tapi tetap ujungnya dia akan diserahkan sebagai Beras, makanan. Jadi dia boleh mewakilkan seseorang dengan memberinya uang untuk membelikan makanan atau beras atau kurma atau pokoknya yang bisa dimakan lah. Ya. Boleh nasi rames ya Ustaz ya? Nasi rames boleh nasi ya? rames, pizza boleh. Ya. Tapi Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz. Kemudian ini coba kita tunggu apakah ada telepon masuk? Bisa dimulai teleponnya? Ya. Oke. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Ibu, dari mana Bu? Di mana? Dari Umu Ami di Sumatera Barat. Umu Ami di Sumatera Barat. Silakan Umu Ami. Gini Ustadz, masalah selama pandemi ini kan saf salat yang jarak itu Ustadz, kan ada pro kontra, bahkan Ustadz yang katanya boleh kita dengan jarak 1 meter, bahkan ada juga Ustadz yang katanya nggak boleh, nggak ada tuntunannya dari Nabi. Dari Nabi dulu ada hadis tentang penyakit wabah ini tahun, kalau nggak salah gitu ya Ustadz ya. Tapi nggak ada tuntunan dari Nabi yang salat dijarangkan itu katanya gitu. Jadi saya mohon penjelasannya Ustadz, kalau yang salat yang dijarangkan itu tuntunannya dari apa, berdasarkan hadis apa, atau apakah para ulama atau gimana gitu Ustadz. Mohon dalil-dalilnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya masalah ini sudah kita bahas, sudah sering kita jelaskan ya. Juga udah. Mas Pongki, Mas Fatwa juga sudah kita keluarkan. Penjelasan detailnya silahkan Ibu baca. Mungkin bisa ditampilkan Mas Pongki ya. Iya nanti. Ya. Di websitenya dewanfatwa.com. Ya. Judulnya adalah Panduan Ibadah di Masjid di masa new normal. Kalau nggak salah seperti itu judul. Panduan Ibadah di masa new normal. Ya. Itu silahkan dibaca, ada penjelasan lengkap di situ, sudut pandang mereka yang mengatakan tidak boleh apa, yang mengatakan boleh apa, dan yang rojih apa, semuanya ada di situ. Nah, kita nggak perlu ulangi karena di situ sudah lebih lengkap. Nah. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah seperti itu ya. Sekarang coba kita lanjutkan kembali pertanyaan dari ini coba dari Yunan Saptawansyah. Yunan Saptawansyah di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Kami tolong minta nasihatnya Ustadz, nasihati kami. Para penuntut ilmu tentang penyakit singgung-menyinggung. Melihat orang lain melakukan sesuatu yang menurutnya salah, yang itu juga belum tentu salah. Kemudian, tetapi langsung membuat status di media sosial untuk menyinggung tanpa tabayun dulu.
atau menasihati secara personal, tapi langsung menyindir lewat status di media sosial, dan kami minta nasihatnya, apa hukumnya dengan seperti itu, kondisi seperti ini ya Ustadz? Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik. Termasuk yang bertanya juga perlu dinasihatin ya. Artinya bukan hanya yang menyindir. Kenapa dia harus merasa tersinggung? Kalau itu sindiran, yang saya pahami dari kata-kata sindiran itu tidak menyebut nama. Artinya umum saja gitu. Ada seseorang yang begini. Nabi pun melakukan hal tersebut. Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Kenapa ya ada orang-orang yang melakukan begini dan begitu? Nabi nggak sebut nama. Nabi menyebutkan kesalahannya. Karena yang perlu diluruskan itu kesalahan. Iya kan? Bukan yang perlu difahami bahwasanya ini salah, dalilnya begini, itu adalah kesalahannya. Adapun orangnya kan tidak selalu salah. Iya. Orangnya bisa benar, bisa salah. Ketika dia salah, kesalahannya yang dikoreksi. Iya. Nah, jadi pertama kita juga jangan terlalu sensitif dengan yang namanya kritikan, karena tidak semua orang berkesempatan untuk mendatangi Anda. Saya nggak tahu ya, ini mungkin orangnya jauh lokasinya, masing-masing dengan kesibukannya, ya kita husnudzon saja. Ada orang yang ingin menjelaskan suatu kesalahan, kemudian dia tidak menemukan menurut dia cara yang lebih efektif atau lebih efisien untuk memperingatkan umat dari kesalahan ini, kecuali dengan cara menulis status misalnya. Iya. Asalkan dia tidak sebut nama, dia tidak sebutkan ciri-ciri yang mengarah kepada person tertentu, nggak ada masalah. Iya. Nggak ada masalah. Ya, karena itu sifatnya adalah nasihat umum. Janganlah seorang muslim itu berbuat sesuatu seperti orang yang begini-begini tanpa menyebut namanya dia. Nggak ada masalah. Tapi kalau sampai menggunakan atribut tertentu atau ciri-ciri yang itu walaupun dia nggak sebutin nama, tapi begitu ciri ini disebutkan, orang semua langsung tahu yang dimaksud adalah si fulan. Iya. Nah, kalau sampai ke arah situ, maka hati-hati. Jangan sampai Anda punya maksud baik, tapi justru Anda menimbulkan fitnah yang lebih besar. Iya. Pertama, pastikan dulu apa yang akan Anda kritisi itu memang salah. Iya. Sekarang yang berhak menilai salah atau tidak siapa? Nah. Dalil. Anda tahu nggak? Anda mengatakan ini salah itu dalilnya apa? Salah ini disepakati ataukah masih ada pendapat lain dalam masalah ini? Boleh jadi yang dia lakukan itu adalah masalah yang memang para ulama tidak sepakat. Iya. Anda silahkan mengatakan yang rojih itu menurut saya adalah yang A. Ya, tapi ketika Anda ingin menyalahkan, Anda harus bisa mematahkan argumentasinya B. Semua argumentasi B harus Anda bisa patahkan secara ilmiah. Secara ilmiah dong. Ya. Kan kita diskusi ilmiah, kita bicara dalil. Ya. Agama itu pakai dalil, bukan menurut saya, menurut Anda, menurut si fulan. Iya. Kenapa harus menurut saya? Kenapa harus menurut Mas Pongki? Iya. Kenapa harus menurut Ustadz A? Iya. Apa yang menjadikan perkataan saya atau Anda atau orang lain itu lebih istimewa, lebih berhak untuk diikuti? Kita semua bukan nabi. Betul. Kita semua bisa salah. Nah, kalau kita punya pegangan, punya dalil, dalilnya benar, penempatan dalilnya tepat. Nah, ini yang layak untuk dianggap pendapat yang benar. Jadi sifatnya sih kita harus bedakan antara masalah-masalah yang memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlus sunnah dengan masalah-masalah yang sifatnya ijma. Nggak ada beda pendapat di sini. Yeah. Perbedaan pendapat itu juga terbagi lagi. Ada yang perbedaan pendapatnya cukup tajam, cukup kuat. Dalil masing-masing pihak itu cukup kuat. Ini kita harus lebih toleran lagi. Ada yang khilafnya itu lemah. Ada sih yang nggak sependapat, tapi itu terlalu lemah, nggak boleh diikuti. Nah, ini kita bisa agak ketat. Nggak boleh Anda mengikuti. Ini pendapat yang nyeleneh ini. Anda kok ngikutin pendapat yang nyeleneh? Nggak boleh, nggak bener Anda ini. Jumhur ulama
Hampir semuanya mengatakan nggak boleh, cuma satu yang bilang boleh. Gitu. Nah, jadi kita harus punya basic ilmu dulu sebelum kita mengingkari. Kemudian tujuan kita mengingkari haruslah ikhlas karena Allah. Nah, ini. Jadikan ini sebagai nasihah liwajhillah. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat dari awal sampai akhir, semua ajaran agama kita itu nasihat semua, Mas Wonggi. Iya, betul. Semuanya tanpa kecuali isinya nasihat. Lakukan ini karena ini baik buat kamu. Jangan lakukan ini karena ini jelek buat kamu. Kan gitu tuh agama kita. Iya. Kita juga begitu kepada sesama muslim. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Nah, agama itu nasihat. Kalau kita ingin menasehati, ya kita harus tulus dalam menasehati. Jangan dia cuma ingin, ini saya emang dari lama, ini saingan saya, ini orang. Ini musuh saya pegel sama dia, jengkel ini. Kesempatan sekarang. Sentimen. Pas dia salah, ayo kita bully bareng-bareng. Waduh. Nah, ini sudah beda lagi. Walaupun dia mau kemas kayak apa dengan bahasa, saya ingin melindungi umat, itu bahasa dia, Allah tahu kok. Maksudnya di hatinya, Allah hati-hati. Sedang kesumat ya. Tuh. Iya, sama-sama mungkin narasinya begini, tapi kan niat itu Allah tahu. Iya. Ya. Nah, yang kedua, gunakan bahasa yang lembut. Coba kita ambil pelajaran dari perintah Allah kepada Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Mereka berdua adalah manusia-manusia yang paling afdal di muka bumi kala itu. Paling alim di muka bumi dan paling dekat kepada Allah. Yeah. Dua orang manusia yang paling alim, paling dicintai Allah ini diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi manusia yang paling kafir, paling bejat, paling kejam di muka bumi. Iya, bunuhin bayi-bayi. Ya, pembantai para bayi dan memperbudak para wanita. Apa perintah Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Di surat Thaha. Pergilah kalian berdua, hai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, sesungguhnya dia ini telah kelewat batas. Maka sampaikan kepadanya qawlan layyinan, ucapan yang lembut. Agar dengan kelembutan ini mudah-mudahan dia itu ingat atau takut. Kan tujuan menasehati itu apa sih? Nah, ini kembali ke tujuan, Mas Pongki. Iya. Kalau tujuan dia itu tulus, ana hanya ingin kebaikan. Karena yang namanya nasihat itu definisinya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan untuk yang dinasehatin. Saya menasehatin antum, berarti saya ingin kebaikan untuk antum. Iya. Sekarang misalnya aja Mas Pongki ya, jangan tersinggung ya. Iya. Misalnya nih, antum kelihatan berbuat sesuatu yang haram. Iya. Kalau saya biarin, baik nggak buat antum? Nggak bagus, Tad. Nggak baik. Kalau anak nasihatin, Mas Pongki jangan dong begini, ini dosa. Dan antum akhirnya meninggalkan itu. Baik nggak buat antum? Bagus. Baik. Kira-kira nih, supaya antum meninggalkan dosa ini, ana marah-marahin, ana maki-maki, ana buka aib antum di depan umum, atau anda datang ke tempat antum, kita ngobrol empat mata dengan bahasa yang lembut. Kira-kira yang akan mengakibatkan antum meninggalkan dosa itu cara pertama atau cara kedua? Yang pertama, Sat. Cara pertama. Iya. Ini juga berkaitan dengan niat. Ente niatnya apa nasihatin orang? Iya. Kalau ente cuma ingin menunjukkan di depan umum, wah saya sudah mengingkarin kemungkaran nih dengan cara yang keras. Iya. Saya nggak takut dengan mereka. Ya, ini nanti cara-cara yang dia akan pakai juga akan menyesuaikan tujuan dia, niat dia. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, nggak perlu ada yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Yes. Ya, yang penting orang ini tersadarkan. Dan supaya tersadarkan, tidak dia membela dirinya yang salah, gunakan bahasa yang lembut. Sifatnya ajakan, bukan guruin. Lihat bahasanya Musa kepada Fir'aun. Hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Mau enggak engkau aku ajak untuk membersihkan diri? Mau enggak aku bimbing, aku tuntun engkau kepada Tuhanmu yang sejati, dan sehingga engkau menjadi orang yang takut?
Bukan begini, hei Fir'aun, salah kamu ini, kurang ajar kamu ini, kafir kamu ini, sombong. Tobat dong, jangan kayak gitu. Enggak ada bahasa-bahasa itu. Dasar gini, dasar, nggak ada bahasa-bahasa itu, nggak ada. Jadi ini ada kaitan antara niat menasehati dengan cara yang dia pakai. Ada kalanya memang cara itu keras, tapi kepada siapa? Kepada orang yang sudah berulang kali menunjukkan pembangkangannya. Sudah pernah dinasehati dengan baik, dia kembali mengulangi, dan nampak dari gaya bicaranya dia ini orang memang bersikukuh di atas kebatilan. Nah, orang yang seperti ini baru disikapi dengan sikap yang sesuai. Ya, begitu ya. Masya Allah. Ada tahapan-tahapannya, Ustaz ya. Barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu. Baiklah, ini sudah ada penelpon baru. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak Rio di Tangerang, betul? Betul, Pak. Silakan Bapak Rio. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau tanya masalah pembayaran fidyah. Untuk pembayaran fidyah itu apakah harus dibayarkan di tempat tinggal kita, atau kita boleh ikut program-program yang sekarang kan lagi rame nih Ustaz untuk pembayaran fidyah yang pertama. Yang kedua itu misalnya kita sampai di satu masjid. Saya jawab dulu sebentar ya. Ya. Nggak apa-apa, nggak harus di tempat tinggal kita. Di mana aja, yang penting penerimanya itu orang miskin. Oh gitu Ustaz ya. Ya, syukran. Yang kedua? Ya, itu kalau misalnya kita sampai di suatu masjid Ustaz, saat kita kan belum sholat isya, tapi mereka udah sholat tarawih. Apakah kita sholat isya dulu atau langsung ikut berjamaah dengan niat sholat isya, Ustaz? Syukran jazakallah. Bisa niat berjamaah dengan niat sholat isya, bisa. Masing-masing dengan niatnya. Sehingga ketika nanti umpamanya dia tarawihnya 2 rakaat, salam, ya antum sempurnakan lagi, tambah 2 rakaat lagi. Nggak ada masalah. Karena sahabat Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu itu dalam sahihain disebutkan beliau sudah sholat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian beliau ini juga menjadi imam untuk orang-orang di kampungnya. Jadi ada masjid kampung, imamnya juga sahabat Mu'adz. Setelah berjamaah sholat isya dengan Nabi, dia pulang ke kampungnya, dia ngimamin warga kampungnya sholat isya, tapi niatnya dia sebagai sholat sunnah. Mereka niatnya sholat wajib, karena mereka belum sholat isya tadi. Nah, demikian pula Nabi SAW pernah melihat ada seseorang yang masuk masjid ketika sudah selesai sholat berjamaah. Nabi perintahkan, siapa yang mau sedekah untuk orang ini? Nah, artinya kan dia sholat lagi. Tapi tetap ini nggak mungkin sama. Yang satu niatnya sholat sunnah, yang belum sholat niatnya sholat wajib. Jadi nggak ada masalah. Boleh seorang makmum yang ingin sholat wajib, seseorang yang ingin sholat wajib bermakmum dengan imam yang sedang sholat sunnah. Atau sebaliknya. Masing-masing dengan niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ya, Bapak Rio, paham Pak? Bisa paham? Iya, paham. Ya, cukup. Ustaz. Ya, Pak Yakub. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah, saat ini pertanyaan berikut dari Dewi Sartika Siregar. Dwi Sartika Siregar di Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Apakah saya boleh sholat berjamaah? Apakah saya boleh sholat berjamaah tetapi saya stroke? Susah untuk berjalan. Hanya jarak rumah saya ke musola hanya 5 meter, Ustadz. Rumah saya dan ke musola itu cuma 5 meter. Apakah saya boleh mengikuti sholat jamaah dari rumah saya? Karena saya sedang stroke dan sulit untuk berjalan. Mohon penjelasannya, Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Pertama, Anda sebetulnya mendapatkan rukhsah ya untuk tidak berangkat ke masjid dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau mau ikut berjamaah ada syarat-syaratnya. Walaupun para ulama sendiri berbeda pendapat ya, ada yang mempersyaratkan bisa melihat jamaah sholat itu, walaupun sebagian soft saja. Jadi terlihat oleh dia, oh itu si fulan itu soft terakhir masih kelihatan, dia boleh.
walaupun ada jarak. Ada yang mengatakan membatasi jaraknya nggak boleh lebih dari sekian, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ada lagi yang mensyaratkan yang penting dia masih bisa mengikuti. Nah, kalau bisa mengikuti itu ada dua kemungkinan ya. Bisa dengan cara melihat secara langsung atau mendengar takbirnya imam ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku', ketika i'tidal dan seterusnya. Bisa ikut mengaminkan ketika dia membaca Al-Fatihah. Jadi nggak mutlak dia boleh berjamaah dari rumahnya. Karena rumahnya dia ini bukan masjid. Rumahnya dia, rumahnya dia. Iya, betul, Ustaz. Gitu loh. Kecuali dia mungkin ke halaman gitu ya, sebisanya dia, tapi sudah kelihatan itu orang sholat kelihatan dari halaman rumahnya. Kalau posisi masjidnya misalnya dekat sekali, dia bisa lihat, dia bisa mengikuti mereka, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya enggak. Entar nanti orang dari televisi lagi, Fatwa TV nyiarin terawih, dia ikut terawih di rumahnya. Ini jadi bid'ah kalau begitu. Iya, lagi musim tuh Ustaz seperti itu, terawih virtual. Ya, betul. Nggak benar. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baiklah, ini sepertinya sudah ada telepon masuk. Coba kita nantikan sebentar. Apakah sudah siap teman-teman? Baiklah, sudah siap ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu. Dari Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Kalimantan. Ya, baiklah. Silakan Ibu. Mau tanya sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Begini Ustaz. Saya dulu pernah berangkat haji dengan dari travel, mereka mengatakan kalau itu haji undangan. Setelah berangkat, nunggu visa keluar, saya bayar lunas sesuai kesepakatan, tapi mereka tidak memberi seperti kesepakatan ya. Intinya, ketika saya sudah sampai Mekah, si bos travel itu berkata kalau saya punya hutang. Jadi dia itu kata beliau, ketika saya keluar visa itu ada penambahan 500 US dollar ya. Kemudian saya karena semuanya itu tidak sesuai itinerary yang mereka berikan. Kemudian penambahan itu tidak ada di akad awal. Misalnya waktu itu 250 juta. Kita sudah lunas, ketika kita udah nyampe Mekah, bukan saya sendiri, jamaah yang lain juga banyak ditagih seperti itu dan sebagian besar tidak mau bayar gitu, termasuk saya tidak mau bayar. Tapi ketika sekarang itu udah di 2019 kemarin, sudah sekarang itu saya takut, jangan-jangan ini benar-benar hutang saya, apakah harus saya bayar 500 US dollar itu atau gimana Ustadz? Sebentar, Bu. Jangan ditutup dulu, Bu. Agak susah, Bu, ya. Saya nggak bisa mengadili hal-hal yang sifatnya sengketa seperti ini. Jadi ini hanya sekedar fatwa, tidak mengikat. Masalahnya adalah tambahan itu punya dasar atau tidak? Tidak ada, dia tidak ngasih kwitansi, tidak ngasih apa. Hampir semua jamaah, hampir berapa banyak jamaah. Waktu itu ribut di Mekah itu juga sangat ribut. Kok tambah ini, tambah itu gitu. Sampai akhirnya saya sendiri itu ketika udah selesai hajian, sudah sampai di Madinah, kami beberapa jamaah itu ditaruh di hotel yang enggak layak ya, untuk haji furudah yang enggak layak gitu kan. Untuk itu udah saya ketimbang saya lihat kurang bagus, kami berdua suami akhirnya pulang sendiri dengan beli tiket sendiri. Tapi saya izin sama travelnya, nggak masalah karena uangnya uang saya sendiri. Cuman dia selalu nagih, katanya kamu punya hutang. Tapi saya ngerasa saya nggak punya hutang karena percakapan semua sudah, dia juga waktu awal udah saya, ini Bu udah bisa, udah keluar, ini saya sudah lunas, ya oke, udah lunas. Tapi ketika kita ini selalu, ya ini ada tagihan, ada tindihan gitu. Iya, berarti memang tidak ada dasar, nggak ada dasar hukumnya dia menagihkan, dia nggak bisa membuktikan. Nggak ada. Cuma saya takut. Berarti berdasarkan kaidah syar'i, Bu, saya jawab ini sekarang, berdasarkan kaidah syar'i, Ibu tidak punya hutang.
sampai yang bersangkutan membuktikan ibu punya hutang atau ibu mengakui. Selagi ibu tidak mengakui tuduhan ibu berhutang itu, dan selagi dia tidak bisa membuktikan apa-apa, hukum asalnya kan kita lahir ke dunia nggak punya hutang, toh, Bu? Iya. Betul nggak? Waktu Sampai, karena iya, saya tahu. Saking keselnya saya lihat, setelah saya perhatikan WA tadi saya lihat, saya mungkin waktu itu dalam keadaan marah, saya bilang sama ibu itu, oke, saya akan bayar karena dunia ini cuma cari-carian ya kan, jadi saya nggak mau punya hutang gitu di dunia. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu gitu, saya tetap tidak membayar hutang itu yang saya sebutkan oke tadi. Jadi gimana itu, Ustaz? Nggak ada masalah, karena itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang menjadi kewajiban. Jadi kalau saya menggugat ibu misalnya, ibu punya utang sama saya $500, ibu mau bayar? Tidak. Kenapa nggak mau bayar? Yang menggugat Ustadz loh. Karena saya benar-benar tidak punya hutang. Nah, artinya ibu tidak pernah mengakui ibu punya hutang. Enggak pernah, memang enggak ada. Semua orang bisa membuktikan. Iya, sesuai kesepakatan misalnya 250 juta, kita bayar 250 juta, enggak ada tambahan lagi. Cuman dia sendiri udah menyalahi akad. Kami berusaha bersabar, waktu kita hajian juga kita melaksanakan dengan bersabar saja, enggak ada ini. Cuman ketika dia nagih itu aja agak emosi sih. Ya, intinya kalau dia tidak bisa membuktikan dengan bukti yang valid, bukti misalnya ada surat utang, ya, ada tanda tangan ibu di situ, ada saksi, dan saksinya pun dipanggil, dia mengatakan, iya saya bersaksi ibu ini masih punya hutang $500. Selagi tidak ada itu semua, maka tidak ada hutang. Ibu mau kasih niat sedekah, nggak ada masalah. Udah janji mau ngasih, nggak ada masalah juga. Karena emang nggak ada utang. Iya, oke. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ibu hamba Allah di Kalimantan. Seperti itu ya jawabannya dari Ustaz Sofyan. Jadi ibu tidak ada hutang, insya Allah seperti itu. Baiklah, coba kita sekarang ada telepon masuk. Ada telepon masuk. Coba. Sudah siapkah? Dari Bapak siapa? Ibu siapa? Oke, bisa disambungkan? Ya. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal suaranya nih kayaknya nih. Dari Medan ini kayaknya. Assalamualaikum. Bapak siapa Pak? Dari Bapak Dasir dari Trenggalek. Oh, dari Trenggalek. Iya. Silakan Bapak. Basir di Trenggalek ya, silakan. Tanya ini ya. Silakan Bapak. Ya, mau tanya Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Mau tanya, dzikir setelah sholat Jumat itu gimana ya caranya? Zikir setelah sholat Jumat, bagaimana caranya begitu? Apa aja gitu zikirnya ya? Gitu ya, gitu aja. Itu aja Pak. Ya, disaksikan ya. Pada dasarnya sama saja Pak dengan zikir selepas sholat pada umumnya ya. Selepas sholat fardu sama saja. Kalau Bapak ingin menambah maka bisa ditambah dengan memperbanyak sholawat. Dan itu tidak hanya setelah sholat Jumat, tapi sepanjang hari Jumat. Itu disunahkan untuk memperbanyak sholawat untuk Nabi SAW. Iya, seperti itu. Jadi sama aja ya Ustaz ya, sama sholat-sholat fardu lainnya ya. Kecuali ditambahkan ya, salawat gitu ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah, Kebumen. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, mau bertanya ini. Anak kan Ramadan kemarin punya hutang puasa 8 hari karena haid Ustaz. Alhamdulillah bulan berikutnya anak hamil, anak kembar. Dan belum bisa membayar hutang puasa. Dan sekarang anak-anak sudah lahir. Bagaimana anak membayar hutang puasa ya Ustaz? Sedangkan anak sekarang dalam masa nifas. Jazakallahu khairan. Ya nanti kalau sudah selesai nifasnya, dihitung aja berapa total hutang puasa Ramadannya dan diqadha semampunya dia. Artinya mungkin dalam hari-hari tertentu dia dalam keadaan tidak mampu, ya sudah nanti. Kalau sudah kuat fisiknya,
tidak dalam keadaan bepergian misalnya, tidak dalam keadaan menyusui yang itu harus cukup nutrisi, kalau nggak keluar air susunya. Ketika penghalang-penghalang ini sudah selesai, mulailah dia qadha. Nah, gitu. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Ahmad Supianto Effendi. Ahmad Supianto Effendi di Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Mau bertanya tentang hukum bertindik. Tindik telinga, apakah ada yang melarang atau diperbolehkan lebih dari satu tindik atau lubang pada telinga untuk wanita? Jazakallah khair atas nasihatnya. Saya nggak tahu, terus terang ada nggak batasan tindik itu berapa ya? Nggak tahu. Baiklah. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Fadli Halim di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ana mau bertanya, bagaimana hukum khitan bagi anak perempuan? Hukum khitan bagi anak perempuan, tanda tanya. Dan umur berapa sebaiknya anak wanita itu dikhitan? Jazakallahu khairan. Hukumnya sunnah, tapi tidak sesunnah laki-laki. Artinya tidak sampai seperti ditekankannya seperti laki-laki, enggak. Iya. Kalau laki-laki ini sangat ditekankan untuk khitan karena berkaitan langsung dengan toharohnya dia. Iya. Ya, artinya toharohnya bisa tidak sempurna kalau dia masih memiliki kulub. Iya, iya. Nah, itu bisa ada sisa air kencing yang tidak keluar, dan itu akan mempengaruhi keabsahan wudhunya, keabsahan sholatnya, tawafnya kalau dia tawaf. Yeah. Sehingga itu sangat malah wajib ya, bisa dikatakan wajib bagi laki-laki karena berkaitan dengan kesempurnaan sesuatu yang hukumnya wajib. Yeah. Berkaitan dengan syarat sahnya wudhu kita, dan wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau wudhu nggak sah karena masih ada najis, dan najisnya ini gara-gara dia nggak berkhitan, maka wajib dia berkhitan agar tidak lagi ada najis yang tersisa pada kemaluannya. Iya, seperti gitu. itu barakallahu. Jadi umur berapa? Kalau wanita kan tidak seperti itu. Iya, wanita kan memang beda ya. Iya. Jadi sifatnya anjuran untuk menyetabilkan syahwatnya. Ya. Ya, supaya tidak terlalu tinggi syahwatnya itu. Iya. Kemudian umur berapa? Saya tidak tahu secara spesifik dalilnya ya. Intinya kalau masih bayi itu lebih mudah daripada kalau sudah dewasa sakit. Nah, ya barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Berikutnya ini pertanyaan dari Oh ya, Taib. Siap, baiklah. Afwan Ustaz, ternyata waktu sudah dicukupkan untuk sore hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, Masya Allah. 10 pertanyaan dari website terjawab semua, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga antum bisa kami ganggu lagi. Masih punya waktu untuk kami ganggu untuk menjawab pertanyaan Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga antum tetap sehat. Masya Allah. Amin. Sore hari ini antum lebih segar, Tat. Lihat, Tat. Ramping sih. Masya Allah. Oh iya. Ya, setiap saat. Bolehkah acaranya kami tutup, Ustaz? Fadhal, silakan. Baiklah, alhamdulillah. Nah, pemirsa, tuntas sudah cara kita sore hari ini di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama, jam yang sama, dan insya Allah ustadznya juga yang sama. Nah, baiklah, untuk itu kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup yang panjang